Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan ya materi ya. Siapa yang presentasi? Ya Pak, saya Pak Jupran. Tafadhol, silahkan presentasi. Oke, siap. Ya, Pak, saya izin ya teman-teman Pak ngirim share screen. Oke. Oke. Ya kan? Ya, kelihatan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Jadi sini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan desain. Di tema desain kali ini saya akan membahas beberapa poin yang ada 6 poin yang ditugaskan ya di materi desain kali ini, yaitu ada prinsip desain, ide dalam membuat desain, tantangan dalam membuat desain, contoh desain dalam kehidupan sehari-hari, serta desain grafik. Teman-teman tampil aja kah ininya PPT-nya? Tampil. Oke, kita next. Yang pertama, apa itu desain? Oh, mohon maaf Pak, teman-teman di sini agak ribet soalnya di pinggir jalan. Oke, kita lanjut. Apa sih desain itu ya? Yang pertama adalah desain adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat ya. Jadi teman-teman, sebenarnya makna desain ini sangat luas sekali. Tidak hanya yang biasa kita dengar di lingkungan, biasanya desain grafis, desain itu kayak gambar-gambar, itu pokoknya itu desain gitu. Tapi di sini tema yang akan saya bawakan sangat luas sekali. Hanya saja nanti ada memang untuk spesifiknya di halaman terakhir desain grafiknya, sebagaimana di poin tadi, poin 6. Nah, di sini saya akan membahas secara umumnya dulu ya teman-teman. Jadi makna desain sendiri ya, menciptakan sesuatu yang baru. Jadi entah itu memodifikasi sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru, atau menciptakan yang sama sekali belum ada menjadi ada, dan bermanfaat untuk orang. Sebenarnya di sini ya, kalau dibilang bermanfaat ya teman-teman, desain itu relatif ya. Ada yang bermanfaat untuk orang, ada juga desain yang tidak bermanfaat, jadinya relatif. Sebenarnya di internet yang saya cari itu makna desain di sini bermanfaat ya, cuman setelah pikir-pikir ternyata ada juga desain yang ternyata yang nggak bermanfaat, tapi ya relatif. Bermanfaat sebagian orang, hanya saja tidak bermanfaat untuk sebagian yang lainnya. Ya, desain di sini diterapkan di berbagai bidang ya teman-teman, seperti pada produk, seperti di gambar ya teman-teman. Di gambar dia mendesain, saya jelaskan dulu satu-satu. Seperti di produk,
interior, arsitektur, dan komunikasi visual. Yang pertama ada desain produk ya. Di situ kita bisa lihat gambar contoh desain produk yang yang bisa menjadi ide usaha. Contohnya dia lagi ngedesain produknya dia ya teman-teman, untuk usahanya. Jadi dia mendesain gimana biar produk itu enak dilihat oleh audiens atau customer atau target market lah bagi untuk desain produk. Entah itu dia nyewa pendesain atau dia desain sendiri teman-teman. Selanjutnya ada desain interior ya. Sebagaimana kita dengar ya pada umumnya desain interior ini dia mendesain ruangan yang sebelumnya entah itu ruangannya bagus didesain jadi lebih bersih. Misalkan desain ruangan yang dapur, misalkan dapur ya teman, didesain interiornya yang tadinya dapur tahun 90-an didesain jadi dapur tahun 2023 yang kekinian, atau mendesain ruangan yang tadinya kelihatan penuh menjadi ruangan yang kelihatan luas tapi perabotan tetap sama, tidak ada dikurangi, ataupun mendesain ruangannya menjadi lebih indah lah teman-teman untuk desain interior. Selanjutnya arsitektur ya teman-teman. Ini kita sudah familiar untuk arsitektur, dia mendesain bagaimana sih untuk membangun suatu bangunan agar terlihat bagus sesuai sama yang diinginkan audiens atau customer. Bangunannya ketika dibangun tidak asal-asalan, sesuai perhitungan bagaimana tingkat ketahanan ketika kena gempa sekali guncang ya. Satu magnet aja mungkin bisa roboh kalau nggak didesain dulu secara arsitektur. Ada juga yang nggak didesain secara arsitek, ada sih arsitek abal-abal ya. Cuman di sini ya pokoknya bidang desain ada yang bagian arsitektur teman. Selanjutnya desain komunikasi visual ya teman-teman. Sudah ini tampilnya agak lambat, agak delay 2 detik teman-teman di situ. Jadi saya tes. Oke, selanjutnya desain komunikasi visual ya. Desain komunikasi visual ini dia cenderung mendesain pada bidang datar teman-teman. Pada umumnya biasanya di komputer atau di kertas ya. Kenapa namanya komunikasi visual ya? Karena para desainer biasa menyampaikan informasi mereka melalui apa yang mereka gambar. Jadi kayak pesan yang disematkan di gambar, misalkan tentang korupsi teman-teman ya. Jadi mereka desainer menggambar tikus secara visual menggunakan dasi, terus megang koper kan. Nah, jadi walaupun di situ nggak ada tulisannya tikus korupsi, tapi tapi audiens itu paham, wah ini pasti koruptor nih, karena mereka menyematkan informasi secara tidak tertulis melalui gambar saja di media cetak, di internet, di handphone, atau mereka menggambar menggunakan kertas, atau biasa juga di tembok teman-teman ya. Biasa kan ada di tembok tuh, itu untuk komunikasi visual. Atau bisa juga ya desain yang gambar aja, nggak tahu maknanya apa, yang penting gambar aja, bisa juga tuh. Itu ya. Oke, kita next ya. Ini sebenarnya ini yang paling penting teman-teman di desain ini ya, prinsip-prinsip dalam desain ya. Poin prinsip-prinsip dalam desain apa sih? Prinsip-prinsip dalam desain itu adalah pedoman yang digunakan untuk menciptakan desain yang efektif dan menarik teman-teman. Jadi ketika kita menciptakan suatu desain, ketika kita tidak menggunakan prinsip-prinsip ini teman-teman, itu desainnya ya nggak efektif dan nggak menarik. Jadi orang ngeliat tuh, desain apa sih, biasa aja gitu, nggak ada menariknya teman-teman desain itu ketika kita tidak menggunakan prinsip-prinsip ini. Boleh aja sih nggak menggunakan prinsipnya saja, kita tujuannya kan untuk menarik orang ketika mendesain ya. Atau mendesain untuk diri sendiri sih nggak apa-apa. Apa aja sih prinsip-prinsipnya? Di sini saya mengambil beberapa poin aja teman-teman. Ada 7 dari ini yang umumnya teman-teman, yang 7 dari beberapa prinsip yang digunakan para desainer. Cuman yang umumnya ini. Oke, kita akan bahas satu persatu
dari prinsip keseimbangan, irama, kesatuan, kontras, keselarasan, hierarki, dan penekanan. Oke, yang pertama prinsip yang harus dimiliki oleh desainer, yang pertama adalah keseimbangan. Adalah cara menata elemen-elemen desain sehingga tampak seimbang dan menarik. Oke teman-teman, mungkin bingung ya, apa sih elemen gitu, kayak film-film ya, elemen apa? Elemen air, udara. Oke teman-teman, di sini elemen tuh maksudnya ya bentuk ya teman-teman, bentuk, warna, bentuk desain, warna desain, polanya, kemudian ukurannya, ya itu teman-teman, itu maksud elemen-elemen. Jadi harus seimbang teman-teman antara elemen-elemen tadi sehingga tidak tompang dan menarik audiens ya di situ untuk pengertiannya teman-teman. Jadi dari contoh di sini kita sudah bisa lihat ya, ada warna ya, warna bulat, kemudian ada prismanya itu ya, prisma bulat, prisma bulat, prisma. Kemudian untuk yang good ya teman-teman, yang good yang warna hijau, kemudian yang bad yang warna merah itu maksudnya yang desain yang nggak seimbang ya teman-teman, desain yang nggak seimbang. Lihat aja di bagian kanan bawah itu mestinya di situ kan ditaruh kotak ya, kalau ditaruh kotak agak seimbang, cuman masih nggak beraturan untuk bentuknya teman-teman, jadi bentuknya sembarangan ya. Secara kita bisa ngeliat dari mata ya, di sini kelihatan ya semerawut lah yang bad itu, beda sama yang good ya, seimbang antara bulat dan prisma ya, prisma kalau nggak salah itu ya teman-teman ya, prisma ya kalau nggak salah itu apa, prisma. Jadi apa namanya, sama dia, bulat prisma, bulat prisma, ke bawah juga begitu teman-teman, jadi seimbang. Selanjutnya adalah contoh lain ya teman-teman, itu contoh yang apa namanya, yang biasa banget yang di atas tadi itu, untuk titik-titik aja. Kemudian contoh yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar, ada pada logo Nike. Untuk contoh keseimbangan formal, contohnya logonya ini teman-teman ya. Nah contoh logonya seperti ini keseimbangan formal teman-teman, terdiri dari dua elemen yang sama ukuran dan sama bentuknya. Jadi antara di ujung dan di ujung dia sama-sama lancip, hanya saja di bagian kiri dia agak sedikit melengkung, cuman ketika ditimbang ya teman-teman, ini kelihatan seimbang ya. Yang di sebelah kanan kelihatan lebih memang nggak lengkung, hanya saja dia panjang. Yang di sebelah kiri pendek, cuman agak sedikit melengkung, jadi kelihatan luas. Jadi kalau ditimbang dia sama teman-teman. Kemudian poster film ya, poster film contohnya seperti poster film contohnya seperti itu adalah keseimbangan informal ya. Kebalikan dari yang tadi teman-teman, yang tadi formal, yang sekarang informal. Poster tersebut atau poster film yang digambar ya, sering kali terdiri dari gambar besar di satu sisi dan teks kecil di sisi lain teman-teman. Jadi ini seimbang juga, cuman dia informal. Kenapa? Karena kita bisa lihat teman-teman di atas ada oke teman-teman, fokus ke gambar Spider-Man ya. Di bagian orang ada Spider-Man 3 orang di situ ya. Dia kepalanya besar sendiri, sementara ada teman-temannya yang lain di bawah. Ini sebenarnya seimbang teman-teman. Coba saja ketika kita potong ya, space-nya di tengah-tengah di antara ceweknya Spider-Man itu, kita cut di situ, dia akan seimbang antara orang yang di atas dan orang yang di bawah. Bukan jumlah orangnya, tetapi space yang mereka gunakan teman-teman, antara satu kepala dibanding sama yang 4 kepala di bawah jumlahnya ya. Jadi space-nya bukan jumlah kepala. Dari situ teman-teman. Oke. Oke. Kita lanjut ke prinsip selanjutnya, yaitu prinsip keseimbangan. Salah ya. Oke, next teman-teman, ke prinsip irama. Prinsip irama di sini
adalah prinsip desain pengulangan elemen ya teman, dengan pola tertentu untuk menciptakan perasaan aliran atau pergerakan visual dalam desain. Ini dapat mencakup pengulangan bentuk, warna, tekstur, dan pola, dan membantu menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam desain. Oke teman-teman, di sini pengulangan atau prinsip pengulangan ya teman-teman. Jika mendesain, ada baiknya kita menggunakan pengulangan. Gimana sih pengulangan itu? Misalkan ini contohnya di samping teman-teman ya, contoh abstraknya ya. Dari kotak, kita desain kotak nih, desain kotak, kemudian agak kotak tapi cembung, setelah itu agak bulat, kemudian bulat. Nah habis itu kotak lagi teman-teman. Kemudian kita lihat juga contoh yang bawah, ini desain musik ya, apa namanya tuh, instrumen musik. Dia bentuknya begitu aja teman-teman, bentuknya, ukurannya, dan berulang-ulang. Nah contoh dalam kehidupan nyata ya, kita bisa lihat pada misalkan kayak background yang kotak-kotak itu teman-teman. Kotak-kotak kan dia dari pojok ke pojok hanya kotak doang, kotak kecil, kotak besar, kotak kecil, kotak besar, kotak kecil, kotak besar, begitu aja. Jadi diulang-ulang aja objeknya. Selanjutnya, nah ini contohnya untuk ini ya, gambarnya. Jadi di sini juga ada pengulangan ya teman-teman, bulat, prisma, bulat, prisma. Kemudian yang bed ya, di sini tidak ada pengulangan. Oke, yang di sebelah yang di tadi ada pengulangan warna dan pengulangan bentuk ya teman-teman. Di sebelah kiri tidak ada pengulangan sama sekali, bahkan bentuknya pun beraneka ragam. Jadi desainnya kelihatannya tidak enak. Sama juga ketika kita membuat desain ya di kehidupan nyata, ketika kita menggunakan pola yang yang konsisten, gunakan pola yang konsisten aja di beberapa pola. Jangan terlalu dicampur, apalagi menggunakan warna-warna yang tidak seragam teman-teman. Itu menyebabkan gambarnya tidak seirama, bukan gambar desainnya tidak seirama teman-teman, baik itu dalam bentuk atau warnanya. Oke, kita next. Selanjutnya, prinsip kesatuan dalam desain merujuk pada kemampuan untuk menciptakan tampilan yang keseluruhan dalam desain grafis atau visual teman-teman, di mana semua elemen terlihat terpadu dengan baik sebagai satu kesatuan harmonis. Pada dasarnya ini berarti bahwa elemen-elemen desain, baik itu teks, gambar, warna, bentuk, harus memiliki hubungan visual yang kuat satu sama lain. Dengan kata lain, elemen-elemen ini harus bekerja sama untuk menciptakan perataan, koherensi, dan keseimbangan. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, di sini ya ada beberapa elemen yang harus prinsip kesatuan ini teman-teman ya. Dia menyatukan antara elemen teks ya, gambar, warna, dan bentuk. Jadi semua elemen itu disatukan ya. Semua elemen itu disatukan dan tidak ada yang kelihatan ngejreng sebelah atau tompang sebelah ya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya kita lihat ya. Ini desain di bawah di A, dan yang B itu desain yang tidak memiliki kesatuan teman-teman. Kok bisa sih nggak memiliki kesatuan? Kita lihat dulu yang A. Yang A dia walaupun bentuknya semerawut ya teman-teman, tapi lihat untuk warnanya dia hampir senada, mesti sama, cuman di sini warnanya senada. Memang ada rumus untuk warnanya agar tidak tabrakan warnanya itu. Jadi untuk desainer di sini juga diwajibkan bukan hafal sih, maksudnya paham untuk pemilihan warna agar tidak terjadi tabrakan warna atau warna yang tidak menyatu dengan objek yang lain. Nah, yang B itu warna biru ya. Kemudian untuk tata letaknya juga tidak rapi, jadi
cenderung sembarangan. Beda sama yang A, yang A antara kanan kiri atas bawah cenderung sama teman-teman. Ketika yang di atasnya satu objek besar, yang di bawah biasanya satu objek kecil-kecil tapi banyak objek gitu. Jadi perbandingannya sama 4, perbandingannya 8:4. 4-nya besar, 8-nya kecil. Kemudian garis-garis juga teman-temannya, garis-garis yang di bawah itu ada ini objek garis, kemudian dimasukkan garis yang tidak beraturan. Di sini garisnya tidak menyatu teman-teman dengan tumpukan garis yang pertama dan yang kedua. Di sini sudah tidak ada kesatuan ya teman-teman. Oke, next. Selanjutnya prinsip kontras. Oke, apa sih kontras itu ya teman-teman? Kontras ya menciptakan ketegasan, menarik perhatian, dan membedakan elemen-elemen dalam desain. Kontras melibatkan penggunaan perbedaan visual antara elemen-elemen untuk menciptakan efek yang diinginkan. Kontras terbagi beberapa ya pada umumnya. Ada kontras warna, ukuran, tekstur, bentuk, jenis huruf, ruang, garis, kecerahan, dan nilai. Di sini saya mengambil 2 aja contohnya teman-teman. Ada kontras warna dan kontras ukuran. Ya, warna kita bisa lihat teman-teman ya, menggunakan warna yang berbeda untuk membuat desain lebih menonjol. Jadi antara background dengan apa yang kita tulis itu enggak ini harus kelihatan ya tulisannya itu teman-teman. Beda sama yang bed ya, background background hitam, tulisannya merah, jadi nggak terlalu kelihatan teman-teman. Beda sama yang sebelahnya ya, kelihatan jereng banget. Nah, itu untuk kontras warna, artinya ketegasan untuk warnanya teman-teman. Selanjutnya adalah ketegasan untuk ukurannya atau kontras ukuran. Dalam desain, untuk menciptakan perbedaan elemen yang lebih besar akan lebih mencolok daripada elemen-elemen yang lebih kecil dan sebaliknya teman-teman. Ya, jadi untuk ukuran ya, untuk ukuran kontras ukuran, dia bagaimana sih kontrasnya? Dia kalau untuk ukuran dia hanya besar kecil aja teman-teman. Jadi ketika ukurannya dikontraskan ya ukurannya dibesarkan, kelihatan lebih menonjol daripada objek yang tidak terlalu penting untuk ditampakkan, sebagaimana yang bed ya. Yang bed itu yang bulat ya, komponen tambahan yang bulat, untuk komponen tambahannya kelihatan besar daripada informasi yang disampaikan, titelnya. Jadi salah teman-teman. Oke, kita next. Selanjutnya prinsip keselarasan. Apa sih prinsip keselarasan itu? Dalam desain, prinsip keselarasan adalah prinsip yang menekankan pada kesesuaian, kesamaan, dan tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur desain. Keselarasan dapat diciptakan dengan cara menggunakan unsur-unsur desain yang memiliki kesamaan dalam hal warna teman-teman, bentuk, ukuran, tekstur, dan pola ya. Ini contohnya saya ambil 2 lagi 2. Sebenarnya setiap prinsip itu meliputi semua elemen ya teman-teman, baik itu teks, pola. Ini saya ambil 2 aja contoh. Ini ya untuk ukuran, keselarasan ukuran dan keselarasan pola. Untuk ukuran ya, gimana sih keselarasan itu? Ukuran yang selaras adalah ukuran yang memiliki perbandingan yang harmonis teman-teman. Misalnya ukuran-ukuran yang teratur 1:2, 3:4 ya. Jadi ukurannya teratur teman-teman ya, 1:2, 3:4. Ya nggak teratur gimana? 1:10 lah, banding 100, banding 50, artinya jauh banget bedanya. Atau ukuran-ukuran yang acak tetapi masih memiliki proporsi yang seimbang ya. Nah, seperti
pada objek yang saya tampilkan itu yang kuning-kuning itu teman-teman dikecualikan aja ya. Itu saya nyari di Google, cuman ya contohnya sudah jarang di share, jadi saya ngambil yang ini. Yang kuning dikecualikan itu ya. Jadi kita ngeliat ukurannya aja teman-teman ya, ukurannya selaras, kita lihat aja untuk ukurannya ya. Dia untuk perbandingan ukuran tidak terlalu signifikan ya teman-teman ya, dari kecil ke besar, kecil lagi, tambah kecil, jadi tidak langsung ke besar, kecil betul nggak kelihatan. Kemudian ada banyak teman-teman, jadi tidak hanya sepi gitu, misalnya besar kemudian kecil betul lagi. Jadi di sini juga ada prinsip pengulangan ya teman-teman, kayak irama tadi ya. Di sini juga pakai prinsip irama juga. Ada gambar, ini kayak gambar burung ya teman-teman. Burung, hanya saja nggak kelihatan tapi burung ya, kayak belalang. Itu ya. Kemudian misalnya kata ini gambar burung ya teman-teman. Burung kecil, kemudian burung besar, ada burung kecil lagi, kemudian burung besar lagi, itu terus seperti biasa kita lihat ini pada wallpaper ya teman-teman, kayak wallpaper yang ada gambarnya kayak kotak-kotak atau gambar bunga-bunga gitu ya. Itu pakai prinsip pengulangan, keseimbangan juga, jadi tidak kelihatan compang. Kemudian penyesuaian warna juga pastinya. Oke. Selanjutnya pola. Pola yang selaras adalah pola yang memiliki kesamaan dalam ya di sini memiliki pola yang ukurannya polanya sama antara yang di lancip ya, lancip sama lancip. Ini sebenarnya bisa dijadikan contoh juga untuk bentuk yang nggak sama tuh ya, bagaimana ya, kayak gini juga teman-teman. Itu kan bentuknya nggak sama kan, besar. Sorry teman-teman, yang bentuknya nggak sama yang sebelah kiri ya, yang gambar itu minion kuning ya. Nah di situ ada kontras warna juga, bisa kita lihat ya perbedaannya. Jadi itu bentuknya beda dari yang lain teman-teman, dan warnanya juga beda dari yang lain. Jadi warnanya cenderung ngejreng sendiri. Sebenarnya bisa ditaruh warna yang tidak terlalu ngejreng ya, misalnya ditaruh warna abu-abu, kemudian polanya dilancipin aja sedikit, sudah seras. Hanya saja ini terlalu mencolok dan berbeda. Hierarki teman-teman, hierarki adalah sebuah prinsip tata letak atau level elemen desain yang tujuannya menampilkan hal yang penting saja teman-teman, kemudian hal yang tidak penting. Prinsip hierarki antara lain adalah skala, ukuran, warna, kontras, tipografi, ruang kosong, pendekatan. Sini saya ambil dua contoh aja, ukuran sama warna dan kontras. Contohnya seperti ini teman-teman. Untuk ukuran secara sederhana, gambaran yang lebih besar tentu akan menarik perhatian audiens ketimbang yang kecil. Menentukan skala membantu kita sebagai desain grafis, juga audiens mengetahui mana yang lebih dominan untuk ukuran. Jadi hierarki ini dia menampilkan hal yang menonjol. Misalkan di sini tentang ikan paus ya, dan kita melindungi ikan paus ya, untuk ukurannya ikan pausnya dibesarkan gitu. Itu aja untuk perbedaannya. Selanjutnya warna dan kontras teman-teman ya, kita bisa lihat ya, untuk warna dan kontras satu akan membuat satu elemen lebih menonjol dibandingkan yang lainnya ya, agar user paham mana informasi yang diunggulkan, seperti di contoh teman-teman. Oke. Prinsip penekanan teman-teman. Penekanan dalam desain adalah cara untuk menarik perhatian audiens pada elemen tertentu dalam desain. Ini bisa berupa teks, gambar, dan bentuk. Nah, dengan menekan prinsip penekanan dapat mengarahkan perhatian audiens pada informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Berikut cara menerapkan prinsip penekanan dalam desain. Antara lain
ukuran, posisi warna, dan tekstur. Sini dua lagi contohnya bentuk dan posisi elemen. Nah, untuk bentuknya ya kelihatan berbeda. Untuk bentuk seperti apa, penekanan yang tidak biasa atau unik akan lebih menarik perhatian daripada bentuk yang biasa aja. Seperti itu contoh ya teman-teman. Kemudian posisi ya, posisi elemen yang ditempatkan di tengah disebut akan lebih menonjol daripada elemen yang ditempatkan di pinggir. Jadi untuk informasinya ditampilkan di tengah, adapun untuk tambahan bahan objek yang lain di pinggir. Objeknya yang besar ya, sebagaimana di sebelah kanan yang back. Next, ide dalam membuat desain. Cara untuk pattern di desain seperti apa? Kita sudah memahami tadi prinsip-prinsip desain. Selanjutnya adalah ide untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah berimajinasi, ya, biarkan pikiran kita bebas berkelana sana kemari dan menciptakan sesuatu yang baru. Berimajinasi, misalkan ini teman-teman berimajinasi melihat awan, seolah-olah itu buaya yang sedang memegang nyata. Berikutnya ada observasi, perhatikan lingkungan sekitar dan cari hal-hal yang menarik atau unik. Selanjutnya ada referensi, lihat karya desain orang lain untuk mendapatkan inspirasi ya. Next, jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman Anda dan ekspresi itu yang tidak biasa. Nah, jadi ini ketiganya dia ceritanya di gambar lagi mencari ide tapi di tempat yang sangat-sangat tinggi, kali-kali aja mendapatkan ide yang unextreme dalam membuat desain. Dan juga berkolaborasi dengan orang lain, jadinya bertukar pikiran dengan orang lain yang dapat membantu Anda mendapatkan perspektif baru, tentunya yang mempunyai yang lebih senior yang daripada yang sama kita, agar kita mendapatkan ide yang baru. Selanjutnya, tantangan dalam ada beberapa di sini ada membahas. Yang pertama adalah memahami kebutuhan pengguna. Klien biasanya memiliki tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai melalui desain. Desainer perlu memahami hal-hal tersebut agar dapat menghasilkan desain yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien. Sebagai desainer, kita harus memahami dulu apa sih tujuan customer kita, misalkan kita yang bos kita yang nyuruh kita membuat desain poster atau desain apalah. Kita harus paham dulu apa sih tujuan dia untuk membuat desain tersebut. Tujuannya apakah untuk di posting di media, untuk iklan, ataukah untuk tajangan doang di tempat, ataukah untuk referensi dia untuk dibuat desain. Kita harus paham dulu apa sih tujuan tertentu atau capaian customer kita dalam membuat desain tersebut. Selanjutnya adalah menciptakan desain yang unik dan menarik. Desainer juga perlu menciptakan desain yang unik dan menarik. Desain yang dan menarik akan lebih mudah diingat dan diingat oleh orang lain. Namun menciptakan desain yang unik dan menarik juga bukan mudah. Desainer memiliki kreativitas dan keterampilan yang mumpuni ya. Untuk menciptakan desain yang unik dan menarik, pasti kita harus memahami prinsip-prinsip yang prinsip yang pada umumnya yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, 7 poin tadi. Ketika kita menciptakan desain yang unik dan menarik perhatian audiens, jadi ketika melihat desain kita tuh langsung terikat gitu lah, nggak desain yang lain deh, itu aja bagus ya. Contohnya ini teman-temannya gambarnya desain website harus memiliki untuk ukuran, warna ya, dan pasti tujuan dari teman kita dalam buat website. Ya, teman-teman bersikap profesional ya. Desain perlu bersikap profesional dalam menghadapi klien. Tantangan desain. Desainer perlu bersikap terbuka terhadap kritikan saran serta mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Ya. Biasa untuk para desainer gitu, misalkan harus bersikap profesional, misalkan kita dikritik atau ada yang kurang dari desain kita harus terima gitu, bukan
bukan berarti kita malah menentang balik atau kita malah marah balik misalkan gitu. Bisa jadi itu yang memacu kita yang menjadi lebih baik ke depan. Jadi kita terima aja untuk kritik dan saran yang diberikan oleh klien kita selagi tidak merugikan secara fisik ya teman-teman. Oke, selanjutnya contoh desain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh-contoh desain bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa. Yang pertama ada komunikasi visual seperti logo, iklan, konsep. Nah, di sini saya tampilkan logo IKN ya, logo Nusantara. Di sini dari logo ini bukan sekedar logo, di sini juga menampilkan komunikasi secara visual yang mana desainer dari logo ini menyampaikan sesuatu atau ada makna tersendiri dari logo yang disampaikan di sini tersebut. Untuk makna logonya di sini saya nggak tampilkan biar untuk logo iklan website nggak ada saya tampil untuk contohnya. Bisa searching ya untuk logo iklan dari internet dan untuk contoh desain iklan website. Kita langsung aja ke selanjutnya. Nah, ini untuk logo-logo yang kemarin tandingnya. Selanjutnya adalah desain produk seperti apa ya, seperti mobil, pakaian, dan makanan. Untuk desainer mobil perlu dulu bagaimana kerangka bentuk mobil dan apakah mobil ini akan digunakan untuk balapan, untuk jadi ketika untuk balapan dia harus memperhitungkan aerodinamisnya ya, agar mobil tersebut kencang walaupun mesinnya tidak terlalu besar. Selanjutnya untuk ini proses desainer mobilnya ada beberapa tahap. Secara teknis mereka setelah selesai menggambar, kemudian mereka gambar tersebut dalam bidang 3D ya, 3 dimensi teman-teman, agar terlihat seperti nyata. Padahal itu adalah tanah lihat aja teman-teman, lihat aja. Dan kalau bannya ya belum pernah join juga di produk atau pembuatan mobil. Sebenarnya itu ban asli, cuma hanya bodinya aja yang dibuat seperti tanah liat. Tanah liat memang seperti teman-teman tanah liat. Selanjutnya adalah pakaian ya, belum membuat pakaian yang bagus. Desainer baju belum desain pakaian untuk lebar pinggang, dada, panjang seperti apa untuk menyesuaikan dengan siapa yang akan menggunakan, apakah anak kecil, orang dewasa, ibu yang sedang hamil, atau orang tua. Oke. Selanjutnya teman-teman, ini adalah desain makanan ya, menggunakan desain yang anti mainstream, beda daripada yang lain ya, menggunakan sistem penekanan pada bentuk, jadi terlihat menarik walaupun rasanya sama aja. Apa rasanya yang beda? Di sini pada saat corona kemarin mereka mendesain burger seperti virus corona, jadi terlihat enak dipandang dan kalau dimakan juga enak ya, mesti cuma nggak pernah makan. Selanjutnya ini ya untuk desain burger, tidak hanya warna coklat-coklatan, tapi ada berbagai warna yang mereka desain dengan berbagai topping agar terlihat enak dipandang audiens. Dan didesain juga bentuknya ya, bentuk yang kecil sampai yang sangat-sangat besar untuk porsi keluarga. Berikut adalah gambar desain makanan. Selanjutnya desain interior seperti rumah, kantor, dan restoran. Nah, ini untuk desain interior ya. Ini yang sebelum didesain teman-teman, interior, kemudian yang sudah didesain ya, before afternya. Kita bisa lihat ada beberapa bahan-bahan yang diganti untuk desain interior. Nah, contohnya seperti ini, before after. Kemudian ada contoh lain ya untuk desain dapur, yang sebelumnya ya dapurnya ya pada umumnya dirubah ke dapur yang kekinian, dapur kekinian, lebih enak dipandang dan lebih
apa namanya, kayak ke masa depan gitu ya. Selanjutnya ya ini untuk ruang tamu ya, kelihatan layaknya yang tadinya ruang tamu zaman dulu ya, dirubah ke ruang tamu yang layaknya seperti ya kayak di hotel atau di hotel. Kemudian untuk arsitektur teman-teman, apa aja sih desainnya, contohnya seperti desain bangunan, jembatan, dan patung ya. Arsitektur itu mendesain pada umumnya itu 3 bidang ini teman-teman, bidang arsitek bangunan, arsitek jembatan, arsitek patung, 3 in 1, ataupun ada yang juga yang fokus ke satu aja. Jadi ini untuk desain arsitektur ya, perlu mendesain bagaimana proses pembuatan rumah yang dari fondasi hingga sampai jadi, agar kelihatan bagus ya. Perlu menghitung ya, secara teknis ya, bisa jelasin untuk hitung-hitungannya lah. Kita lanjut untuk arsitektur. Oke, ini sudah teman-teman ya untuk arsitektur bangunan, contohnya tadi itulah. Selanjutnya adalah untuk jembatan teman-teman, ini tulangan tengah ya, itu ada hitung-hitungannya untuk arsitek jembatan. Bagaimana agar jembatan tersebut ketika dimuat berbagai truk, busur, kontainer itu tidak roboh ya, sebagaimana jembatan kita yang kemarin ya, alhamdulillah jembatan kita yang roboh bukan sudah lama sekali. Kenapa kok bisa roboh atau juga, tapi sudah lama yang perlu roboh. Ini perlu didesain sedemikian rupa agar tahan terhadap berat. Boleh sih sampaikan contoh juga, salah satu desain ini saya di Google Pak ya, desain jembatan kembar jembatan kembar Mahakam. Jembatan kembar Mahakam ya, itu di Google ada, saya dapat contohnya desain arsitekturnya. Nah, ini jembatan Mahakam yang sudah didesain project 2019 ya. Selanjutnya untuk desain patung, sorry lupa saya tampilkan contohnya. Selanjutnya desain grafis teman-teman, ini lebih ke fokus ke desain yang kita lihat-lihat ya, yang sedikit pada umumnya. Apa sih desain grafis itu? Adalah cabang desain yang menggunakan elemen visual untuk berkomunikasi teman-teman. Ya, apa aja sih elemen-elemennya? Yang pertama adalah topografi ya, elemen warna, elemen bentuk, elemen ruang, dan tekstur. Jadi elemen-elemen ini seolah-olah bisa menyampaikan pesan terhadap audiens ketika mereka melihat desain kita. Pertama menggunakan prinsip desain dan ini kreatif ya. Nah, ini untuk contoh desain topografi. Ini didesain menggunakan komputer. Jadi desain fotografi itu desain permukaan bentuk bumi atau bentuk bumi, baik itu 2 dimensi seperti yang kita lihat atau 3 dimensi, bisa kita lihat kanan kiri depan belakang. Kesimpulannya, desain adalah proses yang kompleks dan membutuhkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip desain. Desain mempelajari prinsip-prinsip desain, Anda dapat membuat desain dan efektif dan menarik. Nah, jadi desain ini, jadi kita ingin membuat desain ya dengan dipandang baik oleh audiens ya, kita harus memahami apa yang kompleks teman-teman, proses kompleks ya. Tadi itu ya prinsip-prinsip yang beberapa yang saya jelaskan tadi, ada 7, kemudian ada macam-macam lagi, sehingga kita bisa menciptakan kreativitas dan desain yang bagus. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan ya silahkan saya kembalikan ke Pak dosen. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, belum.
Bagaimana? Oh, tadi off cam Pak ya. Oh iya. Aduh, lupa mencet tadi Pak, nggak pakai HP soalnya nggak. Baik. Alhamdulillah sudah ini ya presentasi Mas Jumran. Masya Allah bagus presentasinya. Mungkin karena ini aja terhalang waktu aja ya. Sebenarnya itu mungkin sudah materinya sudah dipersiapkan dengan matang, sudah selengkap-lengkapnya mungkin sudah disiapkan bahan-bahannya. Ya Pak Mas. Penyampaiannya bagus dan dibarengi dengan contoh-contoh yang membuat kita yang audiensnya yang mendengarkan, yang memperhatikan, ya insya Allah bisa memahami apa yang disampaikan. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi ini desain, materinya kan tentang desain ya. Jadi materinya tentang desain masih ada hubungannya dengan desain grafis atau graphic design, masih berhubungan. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Mas Jupran ini lebih ke ranah desain grafis. Kalau hubungannya dengan interaksi manusia dan komputer, ya berarti yang ditekankan adalah desain UI dan UX, desain user interface dan user experience. Nah, jadi lebih ke ranah desain, bagaimana desain UI dan desain UX. Nah, kenapa selalu disandingkan UI dan UX? Karena sangat berkaitan antara UI dan UX ini. Kalau perbedaannya kan, kalau user interface ini atau UI ini adalah untuk mempercantik atau memperindah visual atau tampilan website, ya kan, tampilan produk. Kalau UX itu kan dampak dari tampilan website tersebut. Nah, kalau user melihat tampilannya itu indah, enak dipandang tampilan website atau aplikasi atau softwarenya, nah, maka dapat membuat user atau pengguna itu menyenangkan, pengalamannya menyenangkan dalam menggunakan website tersebut atau produk tersebut. Nah, dari situ kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa UI dan UX itu sangat berhubungan. Nah, kalau tampilannya bagus, ya, kemungkinan besar user senang. Nah, user merasa menggunakan produk tersebut itu rasanya menyenangkan. Nah, di sini saya kasih contoh bagaimana desain UI yang termasuk di tren 2023. Ya, ini sudah kelihatan ya? Kelihatan belum? Bagaimana yang lain? Kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, oke. Kita lihat ya, apa tren UI UX desain di tahun 2023. Zonanya info anak IT. Seperti yang sudah Minat mention sebelumnya, motion design diprediksi akan menjadi tren di tahun 2023. Kenapa? Saat ini media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat adalah TikTok dan Instagram, di mana mereka dapat menemukan video yang memberikan kesan lebih hidup. Akhirnya, sekarang masyarakat bukan hanya mengharapkan UI yang statis, melainkan UI yang lebih hidup. Yang kedua, tren yang satu ini kayaknya nggak akan pernah ada matinya di IT people. Desain yang clean dan minimalis ternyata diprediksi akan menjadi tren desain di tahun 2023. Kamu sadar nggak, desain yang sederhana itu bukan cuma memberikan kenyamanan pada mata
rata loh. Namun, desain yang sederhana juga bisa memberikan kesan yang lebih elegan, klasik, dan profesional. Yang ketiga, ada yang namanya dark, futuristik, dan cosmic. Desain ini bukan hanya sekedar mengaplikasikan dark mode pada handphone atau situs web kamu, melainkan juga untuk memberikan kesan unik yang tidak biasa dilakukan oleh situs web lainnya. Seperti yang kamu tahu, kebanyakan situs web memiliki background berwarna putih. Desain yang menggunakan latar belakang berwarna gelap ini tentu akan lebih diingat dan memiliki kesan futuristik dibandingkan dengan desain yang berwarna putih seperti biasanya. Terakhir, buat kamu yang suka mendesain menggunakan gradien dengan elemen-elemen atau shapes tertentu, tenang aja, ternyata model tersebut diperkirakan masih akan menjadi tren di tahun 2023. Warna gradien yang soft seperti aurora bakalan banyak banget kamu temuin di tahun ini. Nah, itu dia kira-kira model user interface yang bakalan sering kamu temuin di tahun ini. For your information, dari Oke, itu ya contoh ini tren desain UI UX tahun 2023. Tadi motion graphic. Jadi motion graphic itu yang gerakan-gerakannya halus, yang enak kalau kita swipe itu enak, gerakannya halus. Kemudian tadi dark, jadi tema-tema gelap kan. Misalnya nih kayak misalnya contoh website Tirto ya. Website Tirto ya, mungkin kalau yang googling ada ketemu. Nah, itu dia kan ada salah satu fiturnya itu dia bisa dark mode gelap. Nah, itu sudah mulai banyak lah. Google juga kan, Google karena sekarang juga orang-orang ini banyak yang ini ya, kayak mendekor kamarnya itu yang gelap, minim penerangan. Jadi juga kalau pengen kerja pakai laptop itu maunya yang tidak terlalu banyak cahaya. Nah, itulah mulai banyak mode-mode gelap. Nah, itu kemudian yang aurora, yang gradien-gradien itu ya, yang aurora. Nah, itu kita sering temui kan di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu dari sosmed, entah itu dari website, entah itu dari aplikasi. Nah, itu merupakan tren UI UX 2023. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai desain yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahan kita kali ini? Minggu depan siapa yang ini bertugas presentasi, siapa? Saya, Pak. Mas Lutfi ya? Oke. Ya, Pak. Mas Lutfi nanti ini ya, siapkan materinya dengan baik, kuasai materinya, berikan contoh-contoh. Kalau ada foto ataupun video silahkan ditampilkan, lebih bagus lagi kalau ada videonya. Dan di ini ya, di spare waktunya, jadi diperhitungkan presentasi itu hanya 10 menit maksimal, jadi dipadatkan materinya. Jadi kalau memang ada yang kurang ditampilkan di slide, nanti kan ditanya sama teman-teman ya, dipadatkan aja materinya biar waktunya cukup untuk presentasi, sisanya tanya jawab. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup perkuliahan kita pada kali ini. Baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ataupun ada perkataan saya yang menyinggung kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.